Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang karakteristik alat ukur yang baik. Pemahaman tentang alat ukur ini menjadi penting karena praktik evaluasi atau penilaian di sekolah dasar pada umumnya guru melakukan proses pengukuran. Dalam pengukuran tentu ada alat ukur atau instrumen yang baik berupa tes maupun non-tes. Alat ukur tersebut ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Zainal Arifin mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik sebagai berikut. Pertama, valid. 2, reliable. 3, relevan. Keempat, representatif. Kelima, praktis. Keenam, diskriminatif. Ketujuh, spesifik. Dan yang terakhir adalah proporsional. Memasuki karakteristik yang pertama, yaitu valid. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Misalnya, alat ukur mata pelajaran bahasa Indonesia, maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari bahasa Indonesia. Tidak boleh dicampur adukan dengan materi pelajaran lain. Validitas suatu alat ukur dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain validitas ramalan atau predictive validity, validitas bandingan atau concurrent validity, validitas isi atau content validity, validitas construct atau construct validity. Penjelasan tentang validitas ini akan kita bahas pada video yang lainnya. Kedua, reliable. Suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Misalnya, suatu alat ukur diberikan kepada sekelompok peserta didik saat ini, kemudian diberikan lagi kepada peserta didik yang sama pada saat yang akan datang, dan ternyata hasilnya sama atau mendekati sama, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur ini mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Ketiga, relevan. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Alat ukur juga harus sesuai dengan domain hasil belajar seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Jangan sampai ingin mengukur domain kognitif malah menggunakannya alat ukur non-tes. Hal ini tentunya tidak relevan. Yang keempat, representatif. Materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Hal ini dapat dilakukan bila guru menggunakan silabus sebagai acuan pemilihan materi tes. Guru juga harus memperhatikan proses seleksi materi, mana materi yang bersifat aplikatif dan mana yang tidak, mana yang penting dan mana yang tidak. Kelima, praktis. Praktis berarti mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari sudut pandang si pembuat alat ukur atau guru, tetapi juga bagi orang yang lain yang ingin menggunakan alat ukur tersebut. Yang keenam, diskriminatif. Alat ukur harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan kemampuan siswa sekecil apapun. Semakin baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan kemampuan siswa secara teliti. Untuk mengetahui apakah alat ukur cukup diskriminatif atau tidak,
biasanya didasarkan atas uji daya beda terhadap alat ukur yang digunakan tersebut. Yang ketujuh, yaitu adalah spesifik. Spesifik artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. Yang kedelapan, proporsional. Suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesukaran yang proporsional antara tingkat sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis alat ukur, baik tes maupun non-tes. Demikian teman-teman, berkaitan dengan karakteristik alat ukur yang baik. Semoga dengan video ini teman-teman lebih mudah memahami kaitannya dengan bagaimana kita seharusnya menyusun instrumen yang baik untuk mengukur kemampuan siswa-siswi kita. Jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal-soal latihan yang akan saya bagikan melalui barcode pada akhir video sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.